tadi kata kuncinya adalah ilham. Apa itu ilham? Ilham adalah intuisi yang mana datangnya tidak dengan diperkirakan, tibanya secara langsung dan tiba-tiba saja. Kalau kita tidak menangkap ilham tersebut, maka itu akan hilang, menguap begitu saja. Bagaimana contohnya ilham? Tiba-tiba kita teringat bahwa ini, subhanallah, sudah jam 2:30. Kalau ada ketukan hati ingin melaksanakan sholat tahajud dan qiyamul lainnya, itulah ilham. Tapi kalau seandainya didiemin aja, itu ilham yang begitu tulus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira jadi nggak tahajudnya? Enggak ya. Kok ibu pengalaman kayaknya nih ya? Apalagi saya, pengalaman banget itu saya Pak ya. Dulu ketika di pondok, kalau santri-santri tahfidz ingin murojaah, tiba-tiba ketika sedang berkumpul seperti ini, tiba-tiba ada keinginan untuk murojaah. Kalau seandainya murojaah sekarang, berarti ada waktu sekitar 1,5 jam murojaah sebelum zuhur. Didiemin aja, ngambil air wudhu enggak, kemudian berangkat ngambil Quran enggak, ngobrol aja, tahu-tahu sudah azan. Jadi enggak ngajinya? Enggak. Itulah yang namanya ilham. Ilham itu datang kepada siapa saja, milik siapa saja, namun datangnya secara tiba-tiba. Apakah mungkin ilham datang kepada orang yang mohon maaf belum dapat hidayah dari Allah? Mungkin tidak orang kafir dapat ilham? Secara bahasa mungkin. Karena ilham itu adalah keinginan hati yang mana bisikan dari hati, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan suatu kebaikan. Ibu pernah mendengar satu kisah tentang siapa ya? Michael Collins, Edwin Aldrin. Kan ada 3 astronot yang datang dari NASA menuju ke bulan. Mereka adalah Edwin Aldrin, kemudian Michael Collins, dan Neil Armstrong. Neil Armstrong. Nah, Neil Armstrong, Yuri Gagarin itu dari Rusia ya, dari Rusia. Kalau ini dari Amerika. Michael Collins, Neil Armstrong, dan Edwin Aldrin. Nah, kebetulan pas di angkasa itu sama Neil Armstrong terdengar suara azan. Yang pada saat itu Neil Armstrong belum mendengar suara apa itu. Nah, kemudian lama itu menjadi perenungan, dan anehnya sama Michael Collins dan siapa? Michael Collins dan Edwin Aldrin tidak terdengar itu suara azan, hanya oleh Neil Armstrong saja. Subhanallah, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, 2 tahun, Neil Armstrong belum menemukan jawabannya. Suara apa itu yang didengar waktu ada di bulan. Kemudian suatu saat beliau ditugaskan ke daerah Mesir. Baru juga turun dari bandara, subhanallah, itu suara yang dulu pernah terdengar di bulan 2 tahun yang lalu terdengar lagi oleh Neil Armstrong. Kenapa baru terdengar? Karena di Amerika jarang sekali zaman dulu orang muslim, jarang masjid. Saya dulu alhamdulillah pernah ditugaskan ke Hong Kong, satu negara Hong Kong yang namanya masjid hanya 5 masjid. Itu pun dibangunnya oleh para imigran, tidak ada yang dibangun oleh pemerintahannya sendiri. Kalaupun toh dulu saya tinggal di MWCI Hong Kong ya, istimewa Hong Kong, itu berupa apartemen yang disulap menjadi musola. Di situ tidur di pinggirannya, kemudian di tengah-tengahnya musola. Nah, jadilah itu sebagai sekretariat MWC istimewa Hong Kong. Nah, bagaimana kalau masjid? Masjid
ukurannya seperti ini, tapi dibangunnya oleh para imigran, ya. Kemudian Neil Armstrong ketika datang ke Mesir, subhanallah, beliau karena terkejut mendengar suara itu, kemudian mendatangi sumber suara yang itu adalah masjid, kemudian bertanya, suara apa itu yang tadi sebelum pelaksanaan ibadah ini, katanya. Lalu ulama di situ menyatakan bahwa itu adalah suara azan, yang mana hakikat azan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Orang di luar muslim saja dapat ilham, apalagi orang muslim, karena memang setiap hari membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana itu merupakan sumber dari munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan hati, amal dan ibadah kita. Nah, Neil Armstrong karena subhanallah mendapatkan ilham seperti itu, kemudian beliau masuk Islam, dan setelah ketahuan oleh NASA Amerika saat itu, kemudian Neil Armstrong diberikan dua pilihan. Kenapa? Karena Amerika merasa sayang, sudah besar biayanya memberangkatkan mereka ke bulan, menjadikan Neil Armstrong ilmuwan besar saat itu, tiba-tiba harus keluar dari agama mereka, gitu ya. Nah, ini merupakan suatu kerugian besar bagi mereka. Tapi Neil Armstrong dengan tegas menyatakan, nggak apa-apa, saya kehilangan pekerjaan saya sebagai astronot, tapi yang penting saya menemukan Tuhan saya. Alhamdulillah. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu dari anugerah terbesar manakala Allah menganugerahkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan ihsan pada seseorang, maka bagi seseorang yang sudah merasakan tiga kenikmatan tersebut, ibarat kata sudah merasakan semua kenikmatan. Tapi kalau tidak mendapatkan tiga kenikmatan grandmaster tersebut, maka seolah-olah tidak ada apa-apanya semua kehidupan kalau saja tidak disertai dengan keimanan kepada Allah. Kita mah alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mewasiatkan dan mewanti-wanti kepada kita sekalian selaku para PPT, barusan disampaikan oleh Al-Mukarram, para pencari Tuhan, dalam makna artian para pencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, tentang secepat kilatnya ilham bisa hilang dari kita. Apa itu? Qalla ma takunul waridatul ilahiyah. Sungguh sangat sedikit orang-orang yang mendapatkan ilham, orang-orang yang mendapatkan intuisi, orang-orang yang mendapatkan waridatul ilahiyah. Apa itu waridatul ilahiyah? Apa itu ilham? Ilham adalah bisikan hati dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu kebaikan. Dan hebatnya bahwa kebaikan di sini, kemarin saya sampaikan di Cilengsi Indah, bahwa kebaikan yang kita laksanakan saking maha rahman dan rahimnya Allah, bahwa kebaikan yang kita laksanakan sekalipun hanya sekedar niat, maka subhanallah ternyata di hadapan Allah khairun, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu walaupun belum dilaksanakan, kalau terlaksana bisa jadi satu tingkatan, bisa jadi puluhan kelipatan, bisa jadi ratusan, bahkan ad'afan katsirah, kelipatan yang berlipat-lipat, tidak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan suatu kebaikan. Bagaimana kalau seandainya
merencanakan suatu kejahatan, belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau seandainya kejahatan tersebut atau kemaksiatan tersebut terlaksana, baru dicatat oleh Allah berapa kali? Berapa? 1 kali. Tadi kalau kebaikan 1, bahkan berlipat ganda. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa ad'afan katsirah, kelipatan yang berlipat ganda. Subhanallah, ya. Itu baru kebaikan 1. Bagaimana kalau kebaikan-kebaikan? Subhanallah, insya Allah makin banyak lagi, ya. Tapi kebaikan itu diawali dengan niat. Kalau hanya sekedar rencana, di dalam istilah fikih itu disebut dengan azam. Ibu, kalau ibu di sini sudah banyak yang melaksanakan haji apa belum nih? Belum? Sama saya juga. Tapi sudah berniat, sudah? Alhamdulillah. Kok pada senyum-senyum semuanya ini nih? Sudah berniat semuanya? Ibu sudah membuka ONH di BSI? Itu mah berarti baru ngazam atau ibu? Kalau niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, merencanakan suatu hal, merencanakan suatu kebaikan dan diawali dengan pelaksanaan yang pertama kali dari kebaikan tersebut. Orang pertama kali melaksanakan haji, hal apa yang pertama kali dilaksanakan? Ya masuk ke bank. Masuk ke bank, buka rekening. Rekening kalau di dulu zaman BRI belum BSI ya. BRI Syariah buka rekening itu cuma 500. Kesananya boleh nabung berapa saja ya. Dengan modal 500, insya Allah kalau seandainya sebulan 200 atau kapan sampainya Pak Kodar katanya, jangan salah ibu, saya dulu sama istri mohon maaf ini tahadus binimah buka rekening 500.000, berjalan bertahun, karena ada pembangunan ditarik lagi saya gitu ya, tarik lagi. Kemudian besoknya tahun depannya nih nabung lagi ya, ayo gitu aja. Datang ke BRI dulu ya. Kemudian kata BRI setahun baru dapat 18 juta gitu ya. Karena ada pemasukan ngecor, ditarik lagi buat ngecor. Pas terakhir niat banget, pengen sekali. Ternyata alhamdulillah kakak datang sebagai penolong. Ya udahlah, ini semuanya dilunasin 50 juta. Alhamdulillah. Bagi saya mah syariat, pelaksanaan syariat hanya sekedar 100, 200, 300. Ternyata yang menyempurnakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya kita sekalian bisa menyempurnakan ibadah haji kita, menyempurnakan rukun Islam kita, sehingga di hadapan Allah kita sebagai musliman yang kafah, muslim yang dapat melaksanakan seluruh syariat-syariatnya dengan secara sempurna insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bagaimana tentang ilham tersebut? Illa baghtatan, kata Tuan Syekh Ibnu Athaillah, hanya secara tiba-tiba, datangnya ngabelentar dan hilangnya pun tanpa permisi lagi ya. Itulah yang datang namanya ilham. Makanya kita harus cepat-cepat untuk melaksanakannya. Pengen ngaji, laksanakan. Pengen tahajud, laksanakan. Pengen sedekah, laksanakan. Kalau sedekah kira-kira di dalam saku ada 10.000. Kemudian ada kotak amal datang nih. Kita masuknya yang 10.000, yang 20.000, yang merah, yang biru, yang hijau, yang ungu, yang abu-abu. Aduh, kok sama ibu ya? Insya Allah karena ibu saking tawaduknya gitu ya. Padahal memasukkan yang merah ibu ya. Insya Allah ya. Nah, datangnya secara tiba-tiba, antadda'iyaha al-ibad biwujudil istimdad, supaya hamba itu sendiri tidak menyangka
dengan adanya persiapan mendapatkan ilham itu. Subhanallah. Jadi ilham itu murni given dari Allah, karunia dari Allah yang diberikan kepada seseorang untuk sarana sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Busdadi, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah sesuatu yang dapat menghantarkan diri kita kepada ila hadratil ilahiyah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam wasilah tersebut salah satunya dengan pelaksanaan ilham. Maka pelaksanaan ilham itu adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebagaimana orang-orang menyatakan experience is the best, istilah jawab titik-titik di bawah ini, experience is the best, is the best teacher, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman orang lain sama nggak guru yang terbaik? Sama. Barangkali kita belum berpengalaman atau masih sedikit pengalaman kita mengambil pengalaman orang lain yang mana pengalaman itu bisa bermanfaat untuk umat. Ini juga ibu, kitab Al-Hikam ini ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah sekitar 729 tahun yang lalu. Ini adalah pengalaman-pengalaman beliau di dalam meniti kepada mencari rahmat dan ridho Allah, dituangkan dalam sebuah buku. Kemudian terciptalah Mutu Manikam Al-Hikmah, kumpulan hikmah-hikmah yang sekitar 256 yang termaktub dalam Alkitab Al-Hikam ini, dan dikaji dari seluruh dunia, dan terdapatlah ini menjadi suatu kemanfaatan. Kalau kita mah hanya mendapatkan kebaikan saja ibu ya. Kalau tadi Neil Armstrong dapat hidayahnya walaupun wasilahnya di bulan, tapi mendapatkan ilhamnya di Mesir. Kemudian Profesor Maurice yang seorang ilmuwan Prancis yang meneliti tentang mumi Fir'aun, yang yakin bahwa itu adalah mumi Fir'aun karena di dadanya terdapat bekas-bekas garam yang mana itu adalah ada iodiumnya. Berarti benar ini adalah mumi ini tenggelam di lautan karena mengandung iodium di paru-parunya. Kalau banyak orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari negeri Mesir, kita mah alhamdulillah mengkaji kitab Al-Hikam yang mana itu dihasilkan oleh seorang ulama dari Mesir. Kita mah walaupun di Cilengsi, tapi keilmuannya alhamdulillah sampai juga ke negeri Mesir. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertabaruk kepada Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, atau mungkin putra-putri kita kuliah di Mesir Al-Azhar. Insya Allah. Ya. Kalau tadi kita membicarakan masalah ilham, yang mana ilham itu merupakan salah satu dari wasilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa ilham itu illa baghtatan, datangnya tiba-tiba, kemudian antad'iyahal ibad liwujudil istimdad, tanpa kita persiapkan, ujug-ujug ada saja. Nah, itu resiko atau konsekuensi dalam melaksanakan ilham, yang mana kita subhanallah kalau ilham wallahu a'lam, entah sehari satu kali, entah sepekan sekali, entah sebulan sekali, entah setahun sekali. Kira-kira lama nggak? Lama. Bisa dipastikan nggak? Tidak. Nah, sebagai pilihan ada supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita bisa persiapan dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka konsekuensinya selain kita menggunakan pengalaman pribadi, juga kita menggunakan pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi kita.
Salah satunya terkait dengan pesan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, kun ma'allah, tetaplah istiqomah bersama dengan Allah. Kalau kun itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu al-amru lil wujub, bahwa perintah itu hakikatnya adalah kewajiban. Berarti kun di sini, istiqomahlah di sini, perintah dari Rasulnya di sini itu adalah suatu kewajiban. Kun ma'allah, kewajibannya adalah kita harus tetap selamanya bersama dengan. Tapi mari raba diri kita, adanya orang-orang yang sanggup untuk selamanya bersama dengan Allah? Ada di sini yang sanggup bersama dengan Allah selamanya? Diisuk jegur kasore jeger kepeting jegir nadai tuluy sampai selamanya bersama dengan Allah, ada? Kirain cuma saya aja ya Bu. Nah, maka pilihannya adalah yang kedua. Apa itu pilihannya? Fa illam takun ma'allah, jika seandainya engkau belum sanggup bersama dengan Allah secara istiqomah, secara konsisten selama 24 jam, selama hayat masih di kandung badan, maka pilihannya kun ma'man kana ma'allah, tetaplah bersama orang yang orang itu selalu bersama dengan Allah. Apakah ada orang yang selalu bersama dengan Allah? Pang Nabi sabdakeun Kangjeng Nabi oge, atau pasti ada. Ya. Pasti ada. Bukan hanya Kangjeng Nabi saja, bukan hanya para rasul saja, bukan hanya para nabi saja. Kalau Nabi mengatakan seperti itu, hatta yaumal qiyamah pasti ada beberapa orang yang sanggup untuk selamat bersama dengan Allah. Siapa itu? Salah satunya insya Allah para mursyid. Karena mursyid itu lain Ibu. Setiap wali belum tentu mursyid. Tapi kalau setiap mursyid pasti wali. Saya ulangi. Setiap bola pasti bulat. Betul? Apa ada bola yang segitiga? Nggak ada. Setiap bola, setiap baso, setiap bal deklan pasti bulat. Tapi tidak setiap yang bulat itu adalah bola. Betul. Setiap wali belum tentu mursyid. Tapi kalau mursyid itu sudah pasti wali. Subhanallah. Ya. Apatah lagi kalau mursyidnya itu kamil mukamil, sudah mah waliullah, sudah mah mursyid, sudah mah ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Wali, mursyid, kamil. Ada lagi yang paling tinggi. Apa itu? Mursyid, wali mursyid, kamil mukamil. Sudah mah wali, sudah mah mursyid, sudah mah kamil, dan insya Allah aku yakin kamil mukamil. Subhanallah. Kalau ada orang yang seperti itu, genggam selamanya, jangan pernah lepaskan selamanya. Bagaimana kata-kata Roma Irama? Bukan Roma Irama itu ya, Arman Maulana. Takkan ku lepas selamanya. Angin seri-seri itu. Ya, kenapa? Kun ma'man kana lahu ma'allah, tetaplah bersama orang yang orang itu selalu istiqomah bersama dengan Allah. Fa innahu, karena bersamanya kita dengan seseorang yang selalu bersama dengan Allah itu yusiluka ilallah, insya Allah aku yakin bisa menghantarkan kita ke hadirat Allah. Ini Ibu, tidak seberapa mungkin ya, bukan kita, saya. Bisa jadi saya mas sholat tuh hanya yang 5 waktu saja.
Bisa jadi saya mah puasa itu yang Ramadan saja, itu pun wallahu alam kualitasnya. Bisa jadi sedekah saya mah ketika Jumatan aja lewat kotak amal, itu pun karena banyak dilihat orang, malu kalau tidak masukin. Saya. Bisa jadi kita tadarus Quran itu hanya ada ketika tadarus Quran bulan Ramadan saja dan lain sebagainya. Tidak seberapa ibadah saya, tapi yang saya tumpangi adalah lokomotif ekspres super utama. Ya, saya nggak jadi masalah walaupun disatukan dengan gerbong kambing misalkan ya. Ketika Pak mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Oh, polisi katanya. Nggak pantas orang kayak gini ke Surabaya. Udah itu aja masuk gerbong tuh yang ke gerbong yang sama dengan kami. Tapi ini ke Surabaya Pak. Surabaya nggak apa-apa. Yang penting sampai aja ke Surabaya gitu ya. Nah tapi subhanallah, dengan adanya guru yang senantiasa menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa membimbing kita secara ruhaniyah, insya Allah kita suatu saat akan sampai pula kepada Allah. Karena yang disebut dengan mursyid itu arsyada yurshidu irsyadan fahuwa mursyidun. Orang yang senantiasa memberikan bimbingan, orang yang senantiasa mencontohkan kebaikan. Ketika kita sedang saya teh lemes, lagi malas nih dengan berzikir teh, tapi jurelat ingat guru kita seolah-olah mengatakan kepada kita, hayu bager kurang sasarangan zikir. Masya Allah, mursyid saja mengatakan hayu sasarangan babarangan untuk melaksanakan zikir. Masa iya yang kita baru belajar tidak melaksanakan zikir, akhirnya semangat juga la ilaha illallah dan seterusnya. Insya Allah, alhamdulillah kita senantiasa diberikan bimbingan oleh mursyid untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.